Sudah siap? Ya, Bu. Sudah siap ya, Pak? Oh, ya, silakan Bapak Edi. Ya, Bu. Lagi berusaha nih, Bu. Oke. Assalamualaikum semuanya anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Masih semangat ya. Oke, siapa ketua kelas kita? Tolong disiapkan dulu, Nak. Sepci, Pak. Pak Sepci, tolong Sepci disiapkan dulu, Sepci. Baik, ini kita berdoa dulu sebelum belajar. Baik, Pak. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak Pak semuanya. Oke, pada pagi hari ini apakah hadir semua? Sepci? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Pak. Oke. Hari ini hadir semua. Anak-anak Bapak, sebelum kita lanjutkan pelajaran untuk hari ini, kemarin kita udah mempelajari tentang benua yang ada di dunia. Kemarin kita juga telah membagi ada berapa benua yang ada di dunia, mulai dari benua yang terbesar sampai benua yang terkecil. Untuk hari ini, kita lebih fokus untuk belajar benua Asia, dan kita akan membahas nantinya letak dan luas benua Asia. Anak-anak Bapak masih ingat ada berapa benua di dunia, Nak? Ada 5, Pak. Ada 5, Pak. Ada 5. Masih ingat benua yang terbesar benua apa? Asia, Pak. Oke, yang benua yang terkecil? Australia. Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak masih ingat pelajaran kita yang lalu ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru untuk hari ini adalah letak dan luas benua Asia. Adapun nanti yang diharapkan untuk setelah kita belajar tentang letak dan luas benua Asia, anak-anak Bapak harus dapat mendeskripsikan luas wilayah benua Asia dengan tepat. Setelah itu juga anak-anak Bapak dapat mendeskripsikan letak astronomis dan geografis benua Asia dengan benar. Serta yang terakhir, kalian juga harus bisa dapat mengelompokkan negara-negara yang ada di benua Asia sesuai dengan regionnya masing-masing. Itu yang kita diharapkan nanti setelah kita belajar tentang letak dan luas benua Asia. Oke. Seperti yang kita ketahui, benua Asia itu adalah benua yang paling terluas di dunia. Ya, benua Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Itu kalau kita lihat dari garis lintang. Itu kalau kita lihat dari garis lintang, berarti kita melihat letak benua Asia itu kita lihat dari letak astronomisnya. Oke, anak-anak Bapak tahu tidak fungsi dari garis lintang? Masih ingat?
Masih Pak untuk Menentukan iklim, Pak. iklim Pak. Ya, untuk apa? Menentukan iklim. Bagi iklim Oke, Pak. pintar untuk menentukan iklim. Ya, dari garis lintang ini nanti kita tahu pembagian iklim di benua Asia. Dan juga nanti kita tahu Indonesia yang bagian dari benua Asia itu nanti beriklim apa. Oke. Selanjutnya ya, kita lihat lagi Indonesia dari letak geografisnya, ya kan? Kalau Indonesia, kalau kita lihat dari letak geografisnya, itu kira-kira ada yang tahu tidak? Indonesia, maaf, bukan Indonesia, maksud Bapak benua Asia. Itu kira-kira terletak di mana kira-kira? Si Lambang tahu letak geografis benua Asia? Terletak Yo, coba. Batas-batasnya, Ada yang Pak. tahu? Batas-batasnya. Letak geografis Bu, benua Asia, Lambang. Maksud Bapak, Lambang mesti Ya. ingat letak geografis benua Asia terletak di antara Di antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, terletak di antara benua Eropa, benua Eropa, dan benua Asia. Amerika, benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Jangan takut nak, nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar ya nak ya. Bapak Oke. tak makan orang kan Pak? Iya, Bapak nggak makan orang. Bapak gini-gini mukanya aja yang angker nak. Oke, kita lihat ini benua Asia adalah benua terluas di permukaan bumi. Di luasnya sekitar ini nah, 44 juta kilometer persegi. Atau luas dari benua Asia ini 1/4 ya, luas wilayah daratan dunia. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nih sedikit. Nih, Bapak luas tapi benua Asia. screen-nya nggak nampak loh Pak. Kenapa, nak? Share screen Bapak nggak nampak loh. Nggak, belum nampak. Belum dari tadi Bapak. Berarti di sini nampak Bapak. Miss kasih mana dan Ya. Saya cek lagi. Nampak belum? belum, Pak. Pak. Saya sudah nampak? Belum. Kok belum? Enggak udah nggak apa-apa nggak pakai share screen. Belum juga. Nggak apa-apa Pak, nggak usah pakai share screen. Ini tapi di laptop layar Bapak ada nampak nih. Apa laptopnya bermasalah? Ya Pak. Nggak apa-apa lanjut aja Pak, Ya, lanjut. Ya, oke, maaf ya anak-anak Bapak ya, kayaknya Bapak tadi kira udah muncul tapi ternyata enggak, di HP di laptop Bapak ada nih. Nggak apa ya, kita lanjut aja ya. Ya Pak. Oke. Ini di sini kita akan melihat ya, ini Bapak dapat tuliskan di sini, dapat ketikkan itu luas benua Asia mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Mana tahu anak-anak Bapak kemarin lupa mencatat atau catatannya entah kemana ya. Terus juga ini juga dari Bapak tuliskan itu batas-batas benua Asia ya. Dari diketahui di benua Asia bagian barat itu dia berbatasan dengan benua Eropa ya,
yang dibatasi oleh pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Terus ada di bagian timur Samudra Pasifik, selatan Samudra Hindia dan benua Australia, utara Samudra Arktik. Ini sengaja Bapak bacakan karena tidak nampak di layar anak-anak Bapak. Terus ini letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Nih, tadi sudah Bapak sampaikan letak astronomis dan letak geografis benua Asia. Ternyata benua Asia itu kita lihat dari letak astronomisnya dia berada di 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 171 bujur barat. Itu tadi. Alhamdulillah tadi anak-anak Bapak tadi udah paham ternyata garis lintang ini untuk menentukan iklim. Ada yang tahu tidak kalau garis bujur untuk menentukan apa? Waktu, Bapak. Waktu. Jadi kalau perbedaan waktunya 1 jam, kira-kira geser berapa derajat ke samping atau ke kanannya anak-anak Bapak? Ada yang tahu? Derajat 15 menit, Pak. Oh, kenapa? Derajat 15 menit bukan, Bapak? 1 derajat 15 menit. Ya, Pak. Oke. Berarti kalau kita bergerak 15 derajat itu berapa jam? Ayo nih Wayan. Ayo, ada yang tahu itu siapa sih? Nilu? Kira-kira kalau dia bergerak ke kanan atau ke kiri 15 derajat, kira-kira itu perbedaan jamnya berapa? 1 jam, Pak. 1 jam, mantap. Bentar ya. Oke, Bapak ini kayaknya agak ke apa nih ya, karena nggak nampak di layar. Jadi agak rancu. Oke, karena luas benua Asia itu sangat luas, sehingga benua Asia itu kita kelompokkan menurut regionnya menjadi 5. Ya, menjadi 5. Ada yang tahu Irmawati Said apa aja salah satunya? Asia itu kita bagi menjadi 5 kawasan atau region. Ya, Asia Timur, Asia Tenggara, Timur. Asia Selatan, Asia Barat, satu lagi apa ya? Ayo. Asia, satu lagi Asia. Asia Barat, Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Barat, Selatan, Asia Tenggara, iya, Asia Tengah. iya, pintar. Jadi ada 5 bagian kawasan benua Asia ya. Ulang. Ada Asia Selatan, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Oke, sekarang Bapak mau menanyakan sama anak-anak Bapak hari ini. Kira-kira Indonesia ini masuk ke benua mana? Ada yang tahu? Tenggara, Pak. Asia Tenggara. Memang ada berapa negara di Asia Tenggara, anak-anak? Bapak. Ada berapa negarakah yang terdapat di Asia Tenggara? 11, Bapak. 11, ya, pintar si Sepci. Bapak juara 1 kemarin. Iya, ini Bapak juga agak karena nggak nampak di layar enak ya. Jadi agak meraba-raba kayaknya ini. Oke. Iya. Saking luasnya benua Asia ini ternyata juga bisa menyebabkan iklim yang berbeda-beda. Tentu untuk melihat iklim, kita tadi akan melihat lagi patokan kita itu adalah garis lintang. Ya. Berarti kalau garis lintang 0 derajat sampai 23,5, baik dia lintang selatan maupun lintang utara, itu dia beriklim, ada yang tahu? Dingin, Pak. Dingin. Ada yang tahu? Atau kalau Pak ganti pertanyaannya contohnya, biar kalian semuanya bisa mengerti ya.
kira-kira kalau di suatu daerah beriklim tropis itu letak garis lintangnya di berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan. 0 sampai 23,5 ke utara dan 23,5 ke selatan, Bapak. Iya, pintar. Kalau garis lintangnya 0 sampai 23,5 lintang utara maupun lintang selatan itu kita masukkan ke iklim tropis. Sedangkan iklim subtropis 23,5 sampai 66,5 lintang utara maupun lintang selatan. Dia beriklim apa? Beriklim apa? Subtropis. Iya, Subtropis. subtropis. Oke. Ini adalah di sini ada gambar pembagian wilayah benua Asia. Tapi sayangnya tidak nampak di layar anak-anak Bapak ya. Terus lanjut, ini juga ada pembagian Asia Barat, ini Asia Tengah, Asia Barat, Asia Tengah, ini Asia Timur, lagi Asia Selatan, serta yang ini ada 5 tadi ya, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia, satu lagi apa tadi? Selatan, Pak. Iya, oke. Ini ada gambar peta benua Asia. Nah, di sini nih. Ini udah Pak buat petanya ya, peta benua Asia. Tapi sayangnya ini laptop Bapak kayaknya bermasalah, nggak bisa ditampilkan. Nih, sebenarnya anak-anak Bapak anjurkan untuk melihat peta ini. Setelah itu ya kan, baru nanti Bapak bentuk kelompok ya untuk membahas apa yang kalian perhatikan, yang kalian baca, yang kalian amati dari peta tersebut. Tapi sayangnya nggak bisa pula ini. Oke lah. Untuk hari ini kita bagi kelompok aja ya. Jadi hari ini kita bagi kelompok menjadi 4. Ya, nanti ketua kelompoknya masing-masing nanti dah maju ke depan ambil SKPD-nya. Jadi kita akan mengerjakan berdiskusi dan akan nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan tentang letak dan luas benua Asia serta pembagian region benua Asia. Untuk kelompok 1 itu ketuanya Suci. Ya Suci? Suci. Iya, Bapak salah nama. Iya, maaf. Nah, anak Bapak kan banyak kali jadi agak lupa-lupa sedikit namanya. Iya, Pak. Sepci nanti kelompoknya Sepci pilih sendiri atau Bapak yang menentukan? Saya sendiri aja, Pak. Saya mau sekelompok sama Wayan, Pak. Oke, kelompok kedua silakan Irmawati Said. Mana Irmawati Said ini? Kok nggak kedengar suaranya Irmawati? Nggak ada ya? Nggak. Atau kemana Irmawati Said? Kok nggak ada suaranya? Oke, kalau nggak ada Irmawati Said, ganti dia Irmawati M ada? Iya Pak, ada. Oke, silakan cari anggota kelompoknya Irmawati. Saya satu kelompok dengan lambang Pak. Dengan lambang. Kelompok ketiga, Bapak tunjuk ketuanya ya. Nanti ketuanya yang akan mencari anggota kelompoknya. Masalah nanti kalau ada tugas di rumah, kalau Bapak yang menentukan, kadang kalian protes. Kalian bilang rumahnya jauhan, jadi kapan susah untuk ketemunya. Jadi kalau kalian yang cari nanti kan kalian bisa mencari yang ya berdekatan rumahnya. Kelompok ketiga ketuanya siapa ya? Kayaknya siapalah. Si Nur Hayati. Nur Hayati. Ya, siapa kelompoknya lagi Nur Hayati? Ada anggotanya? Ada Nilu, Pak. Ada Nilu. Kelompok keempat
Siapa lagi yang belum dapat kelompok? Saya, Pak. Siapa ya? Siapa kawannya? Dengan Nur Faiza, Pak. Dengan Nur Faisa. Oke, nah kelompoknya udah Pak bagi, ketuanya pun sudah Pak bagi. Sekarang masing-masing ketua ke depan untuk mengambil EKPD. Silakan kelompok 1. Ya, oke, terima kasih. Kelompok 2 maju. Ya, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Oke, semuanya udah dapat EKPD ya. Sekarang kalian duduk per kelompok, nak. Tolong duduk per kelompok, silakan. Ya, duduk per kelompok. Ya, Pak. Iya, itu si Irmawati kenapa lagi? Itu cepat duduk. Dari mana kelompokmu? Sudah, Iya, Pak. Sudah, Pak. udah, oke. Silakan nak, diamati foto yang ada di gambar yang ada di EKPD itu. Terus silakan jawab pertanyaan yang di bawahnya nak. Nah, Pak kasih waktu sekitar berapa ya? 15 menit lah ya. Nanti baru kita presentasikan ke depan. Baik, Pak. Oke, silakan. Ini untuk pertanyaan pertama mungkin ya Bapak bacakan ya. Diskusikan dengan anggota kelompokmu, kemudian buatlah analisis tentang benua Asia yang kamu ketahui. Tuh. Yang kedua, berapakah luas benua Asia serta berapa bagiankah benua Asia itu? Paham? Dengan pertanyaan kedua, yang ditanya berapakah luas benua Asia serta berapa bagiankah? Artinya benua Asia itu dibagi menjadi berapa bagian atau kawasan. Yang ketiga, jelaskanlah batas-batas benua Asia. Terus yang keempat, sebutkan letak dan batas-batas benua yang lain yang ada di dunia. Ini nomor 4-nya. Kalian kerjakan rumah aja nanti ini ya. Ya, yang kalian kerjakan sekarang nomor 1, 2, 3. Silakan. Baik, Pak. Oke, silakan. Yang semangat ya, nak. Semangat, Pak. Oke. Oke, kelompok 1 udah siap? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2. Ya, Pak. Oke, kelompok 3. Mana suaranya kelompok 3? Itu siapa? Si Nuryati, kenapa itu masih seperti itu? Ya, silakan. Kelompok 4. Sudah, Pak. Udah. Oke, sekarang untuk pertanyaan pertama, kelompok mana yang bisa mempresentasikan ke depan? Pertanyaannya Pak ulang ya, nak ya. Tuh, yang ditanya, buatlah analisis tentang benua Asia yang kamu ketahui. Ada yang bisa, Seci? Kelompok 1? Ya, Pak. Ya, silakan. Kelompok yang lain tolong dengar ya, nak ya, jawaban dari kelompok 1. Nanti kalau ada masukan, silakan. Jangan segan-segan. Kita di sini diskusi ya. Sampaikan apa yang ada di unek-uneknya, sampaikan. Mungkin yang kurang tepat, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan. Paham? Paham, Pak. Paham. Silakan, Sepci. Analisis kelompok kami mengenai Benua Asia. benua Asia, yaitu benua Asia dibagi menjadi beberapa region. Ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Ya. Beberapa region. Kemudian di daerah Asia Tenggara banyak beriklim tropis. Hanya satu negara yang ada 2 iklim di sana, yaitu Myanmar, Pak. Oh ya. Kemudian ras di sana itu biasanya itu Mongoloid, Pak. Mongoloid ya. Ya, Pintar Pak. kali kayaknya kelompok 1 ini ya, dan menguasai nampaknya ini ya. Ya, Pak, mungkin Oke. segitu saja, Pak, dari kelompok Oke. 1, Pak. Ya, oke, terima kasih, nak. Oke, kelompok 2, 3, 4 ada yang ngasih masukan? Atau Iya, pendapatnya Pak. yang berbeda ya?
Ya, ini dari kelompok 2. Jadi Ya. hampir sama dengan analisis dari kelompok 1 sebelumnya. Cuman kami Hmm. menambahkan bahwa benua Asia itu adalah benua terluas di dunia, Pak. Dan disebut Iya, dijuluki dengan benua kuning Pak Kuning. karena mayoritas rasnya mongoloid. Makasih, Pak. Oke, makasih juga. Oke, terima kasih kelompok 2 ya udah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Kalau masalah benar salahnya itu belakangan. Nah, yang penting kita berani tampil ke depan. Oke, kelompok 3 gimana? Kelompok 3. Kelompok 3 sih kalau saya nggak salah Pak Ketuanya Nur Hayati ya? Nur Hayati gimana? Atau Saya anggota kelompok 4, Pak. Oh, 4 Nur Hayati. Ya, Kelompok 3 tadi siapa ketuanya? saya, Pak. Ya, silakan. Jadi benua Asia itu terletak di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat bintang selatan sampai 80 derajat bintang utara. Nah, jadi yang paling menarik di benua Asia, menurut saya di benua Asia itu ada puncak gunung tertinggi, Pak. Iya, Mbak, mantap. Iya. Ada puncak gunung tertinggi namanya Gunung apa namanya? Gunung Everest, Pak. Iya, Gunung Everest. Iya. Nanti akan kita kaji lebih dalam lagi tentang benua Asia di karakteristik ya, Nak ya. Nanti kita buka kata karakteristik benua Asia gitu ya kan. Oke, berarti dari kelompok 3 udah. Kelompok 3 lebih mengutamakan tentang benua Asia itu adalah benua terluas di dunia. Dia menyampaikan tentang letak astronomisnya dan juga dia menyampaikan tadi kalau masalah apa itu di benua Asia itu terdapat gunung tertinggi di dunia. Mantap. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut untuk kelompok 4. Ayo Nur. Dari tadi Ya, apa Pak. belajar ya Nur? Untuk kelompok 4 hampir sama dengan kelompok yang lainnya, Pak. Jawabannya hanya saja nambah sedikit. Jadi benua Asia itu selain benua terbesar juga penduduknya paling banyak, Pak. Ya, paling banyak ya. Iya, paling banyak penduduknya. Mungkin itu saja dari kelompok 4, Pak. Terima kasih. Oke, makasih kelompok 4. Itu pertanyaan tadi tentang nomor 1. Kalian diminta untuk membuat analisis tentang benua Asia yang kalian ketahui. Sebenarnya yang benua Asia ini masih banyak lagi ya. Di samping dia juga mempunyai jumlah penduduk yang terbesar di dunia, benua Asia ini juga terkenal dengan lahirnya agama-agama yang ada di dunia ini lahirnya di benua Asia, nah. Ya kan? Sama Islam, Hindu, Buddha, ya, Konghucu, Kristen, itu juga lahir di benua Asia. Ya kan? Di samping itu ada lagi. Oke, kita ke ada lagi mungkin yang mau ngasih masukan sebelum kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya? Ada? Ada, Pak. Iya, enggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, coba perhatikan semua kelompok, fokus dulu. Nah, nanti baru kita bahas bersama. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan batas-batas benua Asia. Kira-kira pertanyaannya paham tidak? Paham, Pak. Batas utara, selatan, timur, barat kan, Pak? Oke, pintar. Oke, coba ada yang kelompok mana yang bisa menjelaskan batas-batas benua Asia? Sebelah selatan Ya, Australia, Pak. Pak. Ya. Sebelah utara? Samudra Arktik. Oke, sebelah timur berbatasan dengan mana? Ayo. Samudra Pasifik. Oke, Selat Bering, Pak. Selat Bering. Oke, Bapak senang ya untuk kelompok-kelompok hari ini ya, untuk kelas 9 ini ya. Hari ini dia betul-betul membaca LKPD yang Bapak kasihkan tadi, sehingga dia bisa memahami dan mempresentasikan hasilnya. Itu
Makanya Bapak suruh kalian membaca, karena Pak perhatikan di sekolah kita ini agak kurang sedikit ya kalian minat untuk membacanya, terutama untuk membaca buku mata pelajaran. Kalau membaca yang lain, apa rasa minatnya tinggi ya, apalagi membaca status orang. Ya, Sepci. Iya Pak, literasi Pak, baca status Pak. Iya, iya. Tapi yang lucunya di kita ini sebelum sempat baca sampai finish, udah komen duluan ya. Hingga makanya di dunia netizen Indonesia ini paling ditakuti. Oke. Ada lagi kelompok lain? Udah. Pertanyaan ketiga ya. Yang ketiga ini yang gampang perasa. Kalian semua bisa menjawab ini. Berapakah luas benua Asia? Ya. Serta tadi ini pertanyaannya sama sudah dijawab tadi oleh dari kelompok pertama tadi. Berapa bagiankah benua Asia itu? Oke, ada yang tahu berapa luas benua Asia? Lupa Pak. Lupa. Tadi udah Pak jelaskan loh di pertama loh. Pasti nggak mengikuti nih. 24 juta. Iya, ini baru deh ingatnya mantap ini. Siapa namamu, Nak? Wayan, Pak. Bis mantap, Wayan. Yang lain juga konsentrasi, fokus, oke? Ada yang perlu ditanyakan untuk materi kita hari ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, nggak ada. Oke, kira-kira hari ini kita belajar apa tadi? Benua Asia, Pak. Benua Asia. Habis itu apa lagi? Letak dan luas benua Asia. Terus yang ketiga tadi pembagian wilayah. Iya, pembagian wilayah. Kira-kira dari tiga itu ya sudah paham atau gimana? Ya, Pak ulang lagi ya, Pak ulang ya. Ini kita ambil kesimpulan untuk hari ini. Oke, bersama-sama yuk. Pertama, letak dan luas benua Asia. Pertama, letak benua Asia kalau kita lihat dari letak astronomis, ternyata benua Asia terletak di 11 derajat Lintang selatan. ya sampai 80 derajat lintang utara. 80 derajat lintang utara. Ya. Terus Dan 26 derajat bujur timur. Pintar ya. Terus selanjutnya kalau kita lihat dari letak geografisnya, benua Asia terletak di mana? Sebelah benua Eropa, Amerika, Australia. Iya. Secara geografis Asia terletak antara benua Eropa dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Paham? Paham kira-kira, Nak? Paham, Pak. Jadi coba siapa si Wayan ulang lagi di mana letak geografis benua Asia, Nak? Di antara samudra Ya, dia terletak antara benua Eropa dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Iya. Dan luasnya ya adalah luas benua Asia itu, Pak ulang lagi biar nggak lupa ya, 44 juta kilometer. Berarti dengan luas segitu benua Asia menempati urutan pertama di dunia ya. Terluas, benua Asia ini adalah terluas. Oke. Yang kedua tadi kita membahas pembagian wilayah. Tadi kita udah bahas ternyata benua Asia ini dapat kita kelompokkan atau kita bagi menjadi 5 bagian. Ada Asia Barat, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan,
dan Asia Tengah. Oke, nanti di rumah kalian belajar lagi untuk mencari kira-kira negara mana yang berada di Asia Barat. Negaranya sebutkan ada negara-negara apa aja. Terus kalau bisa kalian juga harus mengetahui ibu kota dari negara tersebut. Asia Tengah, Asia Timur. Asia Timur itu kira-kira negaranya negara apa? Salah satunya ada yang bisa? Cina. Ya, ada Jepang, ya ada Cina, ada Korea Selatan, ya. Oke. Terus ini kayaknya ada pertanyaan untuk terakhir kali. Kayaknya waktu kita udah mau habis ya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Ya, untuk pelajaran hari ini dapat kita simpulkan, kita hari ini telah mempelajari tentang benua Asia. Terus kita sudah tahu ternyata benua Asia ini ternyata ada 5 kawasan. Kita juga sudah tahu perbagian iklim di benua Asia. Ya, ternyata juga di samping iklim di benua Asia ini perbagian waktunya berbeda-beda. Nah, ya, perbagian waktu. Untuk melihat pembagian waktunya kita akan patokannya itu adalah di garis bujur. Sedangkan untuk patokan iklim kita akan lihat di garis lintang. Oke. Itu pelajaran kita hari ini. Ya. Untuk besok ya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang benua lainnya. Mungkin benua Amerika, Eropa. Nanti kita atur lah ya. Dari mana yang mau kita bahas duluan. Oke ya, jangan lupa belajar di rumah, buka lagi pelajaran hari ini ya. Terus dibaca di rumah, nggak perlu lama-lama. Yang penting kalian tuh rajin membuka buku. Apa kira-kira yang dipelajari hari ini terutama untuk pelajaran IPS hari ini dibaca di rumah. Oke. Untuk PR, untuk kerjaan rumah tadi jangan lupa ya, itu ada yang di nomor 4 tuh, itu kalian kerjakan nanti di rumah. Paham? Iya, Pak. Paham ya? Oke. Untuk ketua kelas, tolong disiapkan, kayak kita udah habis ini. Ketua kelas siapa tadi? Cipa. Silakan disiapkan Ci. Sepci izin, Pak. Sepci izin ke toilet dia. Silakan Kak Pero. Ya. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu besok dan pulangnya hati-hati ya, Nak. Oke. Iya, Pak. Baik, demikian tadi penampilan dari Pak Hendri. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran dan masukannya, saya persilakan. Ya. Kalau tidak ada, kita langsung saja minta saran dan masukan dari Ibu Yuliana. Ya, Silakan, Ibu. Oke, Bu Ayan. Ini yang menilai Pak Henry siapa ya? Sudah ada yang menilai, maksudnya untuk dituliskan di belangko ini? Sudah ada. Iya, kemarin tadi malam Bu Lambang sudah membagi teman yang menilai, Bu, masing-masing. Oh iya, jadi sudah ada, Di. Iya, Jadi misalnya Pak Henry dinilai oleh Ibu Sepci, Bu Sepci dinilai oleh Ibu Pero, begitu, Di? Iya, oke, baik. Iya. Pak Henry, tak terasa Pak Henry 30 menit Pak Henry gunakan waktu ya. Ya, Bu, mohon maaf ini baik. laptopnya bermasalah nih, Bu, nggak bisa dibuka. Ya, tidak apa-apa Pak Henry.
Tadi dimulai dari persepsi, oke Pak Henry bagus ya persepsinya ya, karena Pak Henry bisa mengaitkan antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Terus apa permasalahannya Pak Henry ini? Kemampuan literasi anak rendah, Bu. Oh ya, kemampuan literasi anak rendah. Jadi kalau literasinya rendah, usahakan dalam pembelajaran Bapak berliterasi. Silakan, jadi itu salah satu bentuk pengamatan. Silakan amati dan baca. Karena itu memang masalah yang Bapak temukan, ya. Kemudian saya belum melihat tadi masalah apa yang diangkat ini, tapi mungkin Bapak merasa bahwa itu masalah ketika Bapak mengatakan Asia itu terbagi dari beberapa region. Sebutkan negara-negaranya, saya kira mungkin itu yang Bapak maksudkan masalahnya untuk diselesaikan anak. Tetapi karena masalah literasi, usahakan peserta didik membaca dulu. Ya, Ya, Bu. Pak Henry ya? Ya, Bu. Okay. Kemudian karena materinya ini adalah peta, ini kan juga nanti dibawakan di PPL, Pak? Iya, Bu. Ya. Karena materinya ini adalah materi mengenai negara, maka usahakan medianya ini adalah peta. Ya. Pak ya? Ya. Maaf, Bu. Medianya tadi semuanya udah ada peta, Bu. Udah. Ya, oke. Ya, saya mengingatkan saja, Pak ya. Ya, Bu. Ini Bu. ya karena sebentar ini setelah belajar, peserta didik mengetahui bahwa disinilah letaknya Asia Tengah, disinilah letaknya Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian secara geografisnya beginilah modelnya dia Asia. Jadi kita fokuskan dulu perlihatkan peta dunia. Setelah dilihatkan peta dunia ditarik Asia. Setelah ditarik Asia dibagi regionnya di situ karena sebenarnya ini yang mau ditahu siswa. Siswa mengetahui tentang pembagian benua. Jadi kita bayangkan bahwa inilah dunia dan kita juga menunjukkan bahwa kita di sini, kita berada di sini. Ya, kemudian ya pendekatannya sudah ya masuk ya karena tadi sudah ada mengamati, sudah ada menanya, kemudian ya tinggal hostnya ini belum kentara. Pak ya, hostnya belum ya, kentara karena dia hanya melihat saja di mana posisi berapa negara yang ada di ini di Asia Tengah, di Asia Tenggara. Kemudian ya kesimpulannya sudah oke, bagus Pak ya Pak. Ya Bu. Ya. Saya kira itu saja Pak ya. Jadi jangan banyak Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Henry. Sama-sama Bu, makasih juga Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Yu.